Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Wardana dengan NIM S1124059. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait JavaScript. Masuk ke JavaScript Introduction. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript itu adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML sama CSS. Salah satu dari banyak metode HTML, JavaScript adalah getElementById. Dia dapat mengubah konten HTML. Contoh di bawah ini tuh contohnya dengan demo dan mengubah konten elemen inner HTML itu menjadi Hello JavaScript. Nah, di JavaScript kita bisa menerima tanda kutip ganda sama tunggal. Terus di JavaScript dia dapat mengubah nilai atribut HTML. JavaScript mengubah nilai RSC atribut dari sebuah image. Oke. Di sini kita bikin file baru. Hmm, oh ya, ekstensinya untuk JavaScript itu JS. Terus di sini oke, di sini kita mulai praktek di JavaScript dapat mengubah konten. Aduh, salah lagi. Kita bikin file baru. Di sini kan kita mau ubah dalamnya dari. Nah, di sini kan kita mau ubah dalamnya ID demo ini menjadi Hello JavaScript kan. Kita coba lihat dia outputnya harus begini. JavaScript can change HTML content. Di sini dia minta what can JavaScript do? What can JavaScript do? Terus
Sini kita pakai ID demo. Um, ID demo. Terus di sini teksnya adalah JavaScript dan change HTML content. Oke, kita coba jalankan. Pas. Ini terus, ini udah sesuai kan? Terus kita klik. Nah, dia mengganti menjadi Hello JavaScript. Jadi teks JavaScript can change HTML content ini ketika kita klik, maka dia akan mengubah menjadi Hello JavaScript-nya. Kemudian dia juga bisa mengubah nilai atribut HTML. Nah, misalnya di sini dia pakai src. Di sini, oke. em, di sini kita perlu lampunya dulu. Screenshot aja. Hmm, oke, terus kita perlu file screenshot. Oke, coba kita lihat kodenya. Hmm, JavaScript can change HTML attribute value in this case. Oke. Nah, jadi di sini dia pakai src untuk memanggil gambarnya. Dia pakai button ya. Oke, jadi di sini
Terus di sini dia ganti SRC ya, button kliknya, button on click, dokumen. Nah, di sini dia ganti jadi my image. My image. Hmm, terus ini dia ganti jadi .src. .src. Hmm, oke, di sini kita sesuaiin sama gambar image yang kita ambil. Lampu off dulu deh kayaknya. Coba HTML, lampu off .png, button. Buttonnya shown on, oh, light. Oh, berarti ini harusnya yang mana ya? Yang menyala ya. Ini image.png. Terus yang ini kita copy aja buat bagian turn off-nya. Ini off. Image-nya ini kita ganti jadi lampu off. Oke. Terus RC-nya yang ini um, kita tes. Hmm, dia harusnya yang lampu off. Lampu. Dia defaultnya lampu off ya tadi. Oh, src lampu off. .png, my image kan. Oh, ID.
Oh, salah. Ini lamp off. Ya, terus, oh, buttonnya nggak jadi. Um, lamp off. Oke, terus lanjut ke, nah di sini JavaScript dapat mengubah gaya HTML, CSS-nya ya. Di sini dia pakai font size untuk mengubah ukuran. Kita lihat hasilnya dia gimana. Klik me. Oke. Ini berarti dia di sini pakai font size 35. Ini buttonnya tetap sama. Nah, cuman di sini dia ID-nya demo. Terus ini nggak pakai src lagi. Dia pakai style style font size ya, dot font size sama dengan misalnya kita pakai 50 pixel. Harus, hmm, dua ya, 50 pixel. Terus ini tutup. Lalu ini klik ini. Oh, font size 50. Oke, coba. Ini yang image, hapus aja deh. Nah, bisa. Terus, JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Nah, jadi dia di sini display ya. Stylenya di sini ganti jadi display.
display, terus ini block. Kalau dia, anu apa ya? Oh gini. Dia di sini ada style, display none. Oh, sini kita tambahin lagi teks, copy aja teksnya. Oke, dia pakai display. Lihat kalau nah, di sini dia pakai TypeScript. Jadi dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara TypeScript-nya. Kita lihat JavaScript in body. Jadi dokumen get element by demo inner HTML. Hmm, oke, jadi dia pakai script. Ini dokumen get element by demo inner HTML. Ya, jadi di sini um, demo. Jadi sini kalimat yang ada di dalam ID demo, misalnya kita ganti jadi my first JavaScript. eh, Coba apa lagi? My first JavaScript. Jadi kalimat yang ada di ID demo kan harusnya pas kita klik tadi, yang JavaScript cancel hidden elements, kita klik, ini harusnya dia menampilkan kalimat
JavaScript bisa mengubah gambar. Akan tetapi di sini kita mau ubah elemennya menjadi my first JavaScript menggunakan TypeScript. Jadi yang akan muncul setelah kita klik me itu adalah my first JavaScript. Terus nah di sini contoh JavaScript lama mungkin menggunakan atribut TypeScript type, tapi atribut type sekarang atribut type itu tidak wajib. Jadi karena JavaScript itu adalah bahasa script default di HTML. Nah, fungsi dan peristiwa di JavaScript. Nah, sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Nah, sebagai contoh, sebuah fungsi itu dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih banyak tentang fungsi dan kejadian di bab selanjutnya. JavaScript di dalam head atau body. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head, bagian halaman HTML atau di keduanya. Nah, misalnya ini contoh JavaScript yang dipakai di head. Nah, fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Ini contohnya, dia scriptnya ada di head. Ini dihapus aja. Hmm, Dia pakai function my function. Di sini dia paragraph change. Di sini ID demonya berisi, oke, di sini file yang ini dihapus aja dulu. Terus di on click-nya ini, oh, dia diganti. On click-nya jadi my function. Panggil fungsinya. Kita coba. Oke. Jadi di sini kalimat JavaScript bisa mengubah gambar. Itu ketika kita klik tombol try it, dia akan mengubah sesuai dengan teksnya diubah sesuai dengan yang ada di function yang kita buat. Itu paragraph change. Dari JavaScript bisa mengubah gambar jadi paragraph change. Kemudian JavaScript di dalam body, em, dia sama saja, cuman bedanya scriptnya itu kita simpan di dalam body, bukan di head. Di sini. em, Dia sama aja. Nah, menempatkan script di bagian bawah elemen
Body itu meningkatkan kecepatan tampilan karena interpretasi skrip itu memperlambat tampilan. Nah, skrip juga dapat ditempatkan dalam file eksternal, file eksternal myscript.js. Untuk mengubah skrip eksternal, masukkan nama file skrip ke dalam src attribute source pada sebuah script tag. Jadi di sini kita perlu menggunakan file JS-nya. Di sini saya sudah bikin sebuah file yang namanya main.js atau di demo.js saja deh, nggak ada isinya. Nah, di sini kita simpan function oh mana coba. Nih, kita simpan ini di demo.js. Lalu di scriptnya ini kita ganti jadi src main bukan demo demo.js. Oke. Terus kita ini dia harusnya aslinya gimana? Oke, kita lihat. Oke, dia bisa ya. Karena di sini kita udah panggil demo.js pakai src. Jadi dia sama saja, cuman script untuk function yang tadi kita simpan ke dalam sebuah file yang bernama demo.js. Oke, next. JavaScript output. JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text, menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write, menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert, menulis ke console browser menggunakan console log. Kemudian yang pertama menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan dokumen getElementById metode tersebut. Gunakan ID atribut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML property tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Nah, jadi di sini dia pakai inner.html untuk mengubah teks yang ada di ID demo menjadi hello world. Oke, kita coba HTML-nya. Di sini kita hapus. Terus di sini di script-nya kita gunakan ini lagi dan ini dihapus. Terus di inner HTML-nya paragraph change. Oke. Ini kita ganti jadi hello world. Yang muncul.
Nah, untuk mengubah properti inner HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam HTML. Kemudian di sini kita pakai inner text. Kalau menggunakan inner text berarti inner HTML-nya itu kita ganti jadi inner text. Kita lihat ini outputnya gimana. Hmm, biasa aja ya. Nah, kemudian gunakan inner HTML ketika kita ingin mengubah elemen HTML, gunakan inner text jika kita hanya ingin mengubah teks biasa. Terus menggunakan dokumen Word. Nah, untuk keperluan pengujian, kita lebih mudah menggunakan dokumen Word. Oke, jadi di sini kita pakai dokumen .write 5+6. Dia harusnya gimana tuh? Oke, di outputnya harusnya 11 ya. Oke, ini mending di bawah aja deh. Oh, script supaya lebih. Iya. Oke, terus menggunakan dokumen Word setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus HTML yang ada. Metode dokumen Word sebaiknya digunakan untuk pengujian. Dan sintaks JX, aturan sintaksnya, sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Misalnya kalau kita mau deklarasi variabel, di sini pakai let x sama dengan 5. Kalau kita mau compute compute values, compute apa ya? Kalau kita mau menghitung nilainya, kita tinggal pakai ini. Nah, nilai JavaScript, sintaksnya mendefinisikan dua jenis nilai. Ada literal, itu nilai tetap, sama variabel, dia adalah nilai variabel. Kalau literal JavaScript, itu angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, tuh. Hmm, Terus string itu adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Ya, ada latihannya, Pak. Oh, enggak ada ya. Nah, jadi untuk angka di sini, Control Z dulu. Di sini tuh diganti inner HTML, terus ini angka misalnya 10,50. Terus string, kalau string dia tanda kutip, bisa tanda kutip ganda sama tanda kutip tunggal. Apa lagi? Eh,
Terus masuk ke kata kunci JavaScript, gunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kuncinya ada let atau cons untuk membuat variabel. Jadi di sini dia pakai let, misalnya let x-nya adalah 10, apa, 20, terus cons fname itu adalah John. Nah, terus di inner HTML-nya dia panggil cons-nya, jadi fname, terus dia pakai plus. Kalau di PHP kan titik. Nah, kalau di JavaScript dia plus. Terus is lalu di sini kita eh, panggil variabelnya yaitu x. Terus kita tambah lagi years old string. Oke. Terus kita coba jalankan. Nah, John is 20 years old. Terus di sini kata kunci JavaScript itu PK terhadap huruf besar sama huruf kecil. Jadi JavaScript itu tidak menginterpretasikan let yang hurufnya kapital semua sama let dengan huruf kapital awal sebagai kata kunci let yang huruf kecil semua. Nah, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel itu harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Nah, di sini eh, definisi X sebagai variabel. Terus kita mengisi value dari value nilai 6 untuk ke X-nya. Sebuah variabel ya. Di sini kita definisikan X itu adalah sebuah variabel, terus kita isi nilai dari X-nya ya. Terus misal di sini let X, terus di sini X sama dengan 6. Di sini kita panggil menggunakan console.log X. Kita coba. Itu demo ya.
Nah, jadi di sini eh, kita mendeklarasikan X, variabel X, kemudian variabel X-nya ini kita ganti atau kita isi nilainya dengan huruf 6. Pas pemanggilannya, the value is X is, terus ini, panggil variabel X. Pengidentifikasi JavaScript adalah nama yang kita berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk pengidentifikasi harus diawali dengan huruf atau dolar S-nya. Dapat berisi angka setelah karakter pertama, tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, kayak let, const, if, dan lain-lain. Apakah APK terhadap huruf besar dan kecil? Nah, operator JavaScript, ada operator penugasan menggunakan sama dengan menempatkan nilai ke variabel. Nah, sini contohnya, let X sama dengan 6, terus di sini let X sama dengan ini. Nah, lalu di sini let sum, itu berarti kita mau menjumlahkan nilai X sama Y. Terus di sini kita panggil sum. Lalu di sini value of X plus Y. Nah, jadi dia menjumlahkan nilai X sama Y-nya. Terus JavaScript menggunakan operator aritmatika. Nah, jadi di sini kita tinggal ubah saja menjadi operator aritmatika yang lain. Hmm, jadi di sini kita tinggal ubah saja operatornya menggunakan aritmatika yang lain. Sini kayak kali, bukan sum ya. Nah, jadi dia em, tinggal 5 tambah 6 kan 10. 5 tambah 6 kan 11. Terus dikali sama 10 jadinya 110. Sini bisa kita ubah tergantung dari aritmatika yang ingin kita pakai. Kemudian ekspresi JavaScript, kombinasi dari nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Ini udah. Ekspresi juga dapat berisi variabel atau string juga bisa. JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Pengidentifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Variabel last name sama last name yang N-nya besar sama last name yang S-nya kecil itu adalah variabel yang berbeda. Jadi dia nggak sama. Jadi JavaScript itu variabel yang kita pakai itu harus sama. Jadi variabel X sama Y yang kita bikin tadi, let X sama dengan 6 sama let Y, eh, let X besar sama dengan 7. Ini tuh berbeda.
Dia nggak sama. JavaScript dan Camel Case, secara historis para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Ada tanda hubung, nama depan, nama belakang, kartu master antar kota. Pertanyaan JavaScript. Nah, di sini statement dari JavaScript. Jadi dia statement pertama dia menyebut semua variabelnya. Jadi kayak ada variabel X, Y, sama Z. Nah, variabel X-nya diisi menggunakan angka 5, kemudian variabel Y-nya diisi menggunakan angka 6, kemudian untuk variabel Z, dia adalah hasil dari penjumlahan X tambah Y. Lalu program JavaScript, program komputer itu adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript itu berisi banyak pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut itu dieksekusi satu persatu sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, dalam HTML, program JavaScript dieksekusi oleh peramban web. Pernyataan JavaScript itu terdiri dari nilai operator, ekspresi, kata kunci, sama komentar. Nah, pernyataan ini tuh memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam HTML dengan ID demo. Nah, jadi itu sama saja kayak gini. Jadi di sini kita pakai ID demo untuk membuat browser itu menuliskan the value of X tambah Y is hasil dari ini. Ini adalah pernyataannya. Nah, ID yang kita pakai itu adalah ID demo. Nah, jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan ID yang akan kita pakai. Program JavaScript itu sering disebut kode JavaScript. Kemudian pakai titik koma, sama aja kayak PHP. Jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris diperbolehkan. Nah, kata kunci dari JavaScript berikut ini itu adalah daftar beberapa kata kunci yang akan kita pelajari. Ada var, var itu dia mendeklarasikan sebuah variabel. Let itu dia mendeklarasikan variabel blok. Kalau const itu dia mendeklarasikan konstanta blok. Kalau if itu dia menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kemudian switch itu menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus. Lalu ada for, dia menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop. Kemudian ada function, dia mendeklarasikan sebuah fungsi. Lalu ada return, keluar dari suatu fungsi. Lalu try menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Kemudian ada komentar. Komentar itu di JavaScript dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, komentar JavaScript juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Komentar itu bisa menggunakan apa begini. Salah lagi. Kontrol Z. Ini. Ini komentar. Nah, komentar berbaris ganda. Komentar multibaris itu dimulai dengan bintang. Soalnya kita sini kita mau bikinkan jadi komen. Jadi itu tinggal ini terus bintang. Lalu akhirnya juga itu pakai bintang. Hmm. Lah, kan udah jadi.
Kalau pakai itu gini, fleksibel. Terus untuk akhirnya dia pakai tentang ini untuk mau mengubah komennya. Bisa juga pakai tanda ini. Terus di variabel, variabel itu wadah. Nah, jadi variabelnya JavaScript seperti yang sudah kita bilang tadi, dia menggunakan let sama const. Ini variabel. Constnya juga, const itu konstanta. Nah, di sini ada garis bawah JavaScript. Jadi JavaScript itu memperlakukan garis bawah sebagai huruf pengidentifikasi yang mengandung underscore adalah nama variabel yang valid. Apa sih? Dia pakai em, ini last name. Terus ini variabel X. Nah, kebiasaan di kalangan programmer profesional itu adalah memulai nama variabel privat dengan garis bawah. JavaScript tanda $S. Baru ini kita jalanin dulu. Tapi nggak dipanggil ya? Oh iya. JavaScript juga menggunakan tanda dolar sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung $S itu adalah nama variabel yang valid. Hmm, jadi variabel di depan sini kita bisa pakai $S. Ini bisa juga $S. Bisa juga di sini $SS. Penggunaan simbol tidak terlalu umum di JavaScript, tetapi programmer profesional sering menggunakannya sebagai alias untuk fungsi utama dalam pustaka JavaScript. Mendeklarasikan variabel JavaScript, membuat variabel di JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Kita bisa pakai kata kunci let var sama constant const var. Oke, masuk di JavaScript let. Di sini kata kunci let itu diperkenalkan di ES6 tahun 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan let itu memiliki cakupan blok. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan let ini harus dideklarasikan sebelum digunakan. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Ini lingkup bloknya itu sebelum ES6 2015, JavaScript itu dia tidak memiliki lingkup blok. Nah, JavaScript dia memiliki glob scope dan function scope. ES6 itu memperkenalkan dua kata kunci JavaScript yang baru, yaitu let sama const. Nah, kedua kata kunci ini menyediakan blok scope di JavaScript. Nah, variabel dideklarasikan di dalam blok
itu tidak dapat diakses dari luar blok. Lalu cakupan global, variabel yang dideklarasikan dengan var itu selalu memiliki cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var itu tidak, kata kuncinya itu tidak memiliki cakupan blok. Nah, contohnya ini, variabel yang dideklarasikan di var dalam blok itu dapat diakses dari luar blok. Kemudian tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Kita tidak dapat secara sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Jadi let itu tidak bisa melakukan ini. Variabel yang didefinisikan dengan var itu dapat dideklarasikan ulang. Ini. Jadi kalau di let ini yang kalau sudah ada variabel x, maka di sini nggak boleh variabel x lagi. Kita bisa pakai variabel yang lain kayak z atau apapun itu yang selain dari x. Kalau var dia bisa menggunakan variabel yang sama. Terus mendeklarasikan ulang variabel menggunakan var kata kunci dapat menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok itu juga akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Hmm, coba kita lihat bentuknya. Oke, jadi di sini ketika dia di sini kan ada variabel blok. Kemudian ini di luar blok. Nah, jadi yang dideklarasi ketika kita memanggil nilai variabel dari X, itu yang keluar adalah nilai yang ada di dalam blok. Oke, jadi mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let dapat menyelesaikan masalah ini. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang di variabel di luar blok. Hmm, oh, jadi kalau make let, dia akan tetap mendeklarasikan yang ada di luar blok. Sedangkan yang di dalam nggak dideklarasikan. Here is 10. Eh, kalau kita menggunakan kata kunci let, dia tidak akan mendeklarasikan ulang yang ada di dalam blok, tetapi dia akan mendeklarasikan ulang yang ada di luar blok. Kalau var, dia kebalikannya. Jadi, kalau var, dia akan mendeklarasikan ulang yang ada di dalam blok. Perbedaan antara var let sama cons, var lingkup menyatakan ulang tetap dukungan browser. Mendeklarasikan ulang variabel JavaScript dengan var diperbolehkan di mana saja dalam program. Dengan let mendeklarasikan ulang dalam variabel dalam blok yang sama tidak diperbolehkan. Hmm, coba. Oke. Nah, ini contoh mendeklarasikan ulang dengan let, koma di blok lain diperbolehkan. Variabel yang didefinisikan dengan diangkat var ke atas dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya, kita dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan.
Masuk ke cons. Ini tidak dapat ditetapkan ulang. Jadi variabel yang didefinisikan dengan cons, kata kuncinya ini tidak dapat ditetapkan ulang. Jadi konstanta pi 3,14, this will give an error, this will give an error. Jadi dia tidak dapat ditetapkan ulang. Jadi konstanta pi itu dia tetap, nilai pi tetap. Kalau kita deklarasikan ulang pi sebagai ini, dia tidak eh, bisa. Jadi dia akan apa ya? Dia akan mengeluarkan error karena udah const di sini. Jadi kata kuncinya tidak bisa ditetapkan ulang. Terus harus diberi nilai. Jadi const itu tuh harus diberikan nilai saat kita deklarasikan. Jadi dia langsung pakai seperti ini, const pi sama dengan tidak bisa kalau kita sebut cuman const pi-nya doang, terus tidak ada nilainya. Atau nanti nilainya kita taruh setelah baris const pi-nya. Nah, kapan menggunakan JavaScript const? Nah, selalu deklarasikan variabel dengan const ketika kita tahu bahwa nilainya itu tidak boleh diubah. Jadi kita akan menggunakan const saat akan menyatakan array baru, objek baru, fungsi baru, sama ekspresi reguler baru. Nah, kata kunci tersebut agak menyesatkan. Ini tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, kita tidak dapat tetapkan ulang nilai konstantanya, tidak bisa menetapkan ulang array konstanta, sama tidak bisa menetapkan ulang objek konstanta. Namun kita bisa mengubah elemen-elemen array konstanta sama mengubah properti objek konstanta. Nah, contoh di sini ada array konstan. Kita dapat mengubah elemen-elemen array konstan. Misalnya ini konstanta cars, kita taruh sub Volvo sama BMW. Nah, kita bisa ubah kata sub ini dengan Toyota. Karena kan cars 0 kan. Cars 0. Ini kan dia, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, kita akan ubah, di sini kita mau ubah kata sub ini jadi Toyota, maka kita pakai nilai 0 di sini. Terus kita bisa menambahkan sebuah elemen dengan menggunakan kode cars push. Nah, tapi kita tidak dapat menetapkan ulang array. Kita bisa mengubah elemennya, tapi kita tidak bisa menetapkan ulang. Nah, jadi kalau konstanta cars-nya sudah seperti ini, kita tidak bisa menulis ulang nilai variabel cars itu seperti ini. Terkecuali kita ubah elemennya, hanya sebuah elemen. Objek konstan, kita dapat mengubah properti objek konstan. You can create a const object. Kita bisa membuat sebuah objek konstanta seperti ini. Nah, terus kita bisa ubah propertinya. Kita bisa ubah yang ini. Kita bisa ubah properti. Misalnya di sini kita mau ubah properti colornya. Jadi sebut dulu variabelnya, terus titik color. Karena kita mau ubah eh, properti dari colornya ini dari white menjadi red. Terus kita juga bisa menambahkan sebuah properti dengan memanggil konstanta dulu, terus owner Johnson. Nah, cuman lagi-lagi kita tidak bisa menetapkan ulang objek. Terus JavaScript type, data types. Nah, jadi JavaScript itu memiliki 8 tipe data, ada string, jadi teks itu berisi karakter yang diapit dengan tanda kutip, ada tanda kutip tunggal sama tanda kutip ganda, terus ada angka, number. Nah, di sini angka yang memiliki nilai matematika. Terus ada bikin angka yang mewakili bilangan bulat besar, ada boolean, ada objek tidak terdefinisi, nol sama simbol. Nah, di sini ada string. Kalau string ia diapit dengan eh, tanda kutip. Terus kalau number dia berupa angka, bisa juga
7,5 ini intinya berupa angka. Begin itu angka yang mewakili bilangan bulat besar. Hmm. Terus ada boolean, boolean berupa true sama false. Terus ada object, ada array object, data object, date object. Itu pakai new date. Nah, kita dapat menggunakan operator JavaScript untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Hmm, hmm. Jadi kalau kita mau tahu tipe data dari yang kita tulis, itu kita tinggal pakai type of. Lalu ada string JavaScript. String itu ada untaian teks, ada serangkaian karakter seperti John Doe. Nah, string ditulis dengan tanda kutip. Ini udah. Angka itu pakai number. Notasi eksponensial angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah. Terus kalau di Boolean, hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, ada true atau false. Nah, nilai Boolean ini dari suatu ekspresi itu adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript. Nah, dengan asumsi X sama dengan 5, tabel 2 ini menjelaskan perbandingannya. Nah, di sini berarti misalnya eh, nilai X sama dengan dari 8, itu berarti false karena nilai nilai 5 itu tidak sama dengan 8. Terus kalau not equal to itu berarti nilai X itu tidak sama dengan 8. Terus ini juga greater than, ini ada X lebih besar daripada 8, 5 lebih besar daripada 8 itu tidak benar berarti dia false. Terus ada X kurang dari 8 berarti nilai 5 itu lebih kecil daripada 8 itu benar. Terus ada operator JavaScript. Nah, operator itu ada assignment, ada operator penjumlahan, ada operator penugasan, perkalian, sama perbandingan. Nah, operator penugasan itu, nah, gini, em, dia seperti ini. Jadi, operator penugasan itu, dia menetapkan nilai ke sebuah variabel. Jadi, dia dari variabel $X, dia menetapkan nilainya adalah 7. Terus kalau penjumlahan, dia sisa di sini nanti tinggal tambah saja. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel misalnya Z, kemudian menambahkan $X ditambah $SS. Gini. Jadi nanti isi dari nilai Z itu adalah hasil penjumlahan 7 sama 5. Terus kalau kali penggunaannya sama saja, tinggal pakai bintang. Oke, terus kalau mau menambahkan string itu menggunakan plus. Jadi ini sisa. Nanti kan kita mendeklarasikan let text 1. Misalnya ini. Di mana ya? Di sini aja deh. Soalnya ini let text 1. Let text 1 sama dengan tag ini. Terus let text 2 itu sama dengan informatika. Terus ini adalah let text 3. Ya berarti kalau kita mau menggabungkannya jadi teks 1 ditambah dengan kita mau taruh spasi, terus kita tambah,
Terus ini adalah teks 2 gini. Terus di sini konsol log yang kita pakai kita panggil teks 3. Oke, localhost. Dia pakai ini kah? Ini nggak masalah ya. Pakai page baru. Oh, nggak bisa. What's wrong? Kita cek inspect. Compute. No, no, no. Where is the console? Oh, ini hapus saja deh.
Oke, terus ini udah muncul penggabungan dari kata teknik sama informatika. Nah, tadi itu karena kita belum memanggil script dari file demo.js-nya, jadi nggak muncul. Terus, next. Di aritmatika ya tadi ada plus, ada kurang, ada kali, ada pangkat, terus ada bagi, ada modulus. Modulus itu reminder, terus ada increment sama decrement. Nah, operasi aritmatika kayak penjumlahan biasa, let x a plus b, ekspresi ya tinggal dikali aja pakai bintang. Terus ada operator dan operan. Ini kalau operator penambahan dia menjumlahkan angka, ini udah mengurangi, tinggal dikurang saja di bagian hasilnya. Lalu operator pengkalian pakai bintang, membagi pakai ini, terus kalau sisa itu modulus. Jadi dia mengembalikan sisa pembagian. Eh, Kita bisa coba di demonya ini. Oke, sini. Let X. Ini adalah 5. Terus let Y sama dengan 2. Terus di sini adalah let Z sama dengan X modulus dari Y. Terus yang kita panggil adalah konsol lognya Z. Kita coba running. Nah, jadi nilai modulus yang dari sisa dari pembagiannya itu adalah 1. Jadi ini sisa pembagian dari 5 dibagi dengan 2 itu adalah 1. Terus ini menaikkan dalam aritmatika pembagian dua bilangan bulat menghasilkan hasil bagi dan sisa. Dalam matematika, hasil dari operasi modulo itu adalah sisa dari pembagian aritmatika. Nah, ini operator penambah menaikkan angka. Di sini ini X plus plus. Terus let Z itu adalah X. Ini harusnya dia menambah ya, kan? Dari 5 jadinya 6 karena ditambah. Kalau mengurangi dia kurang. Jadi harusnya nih 4 keluar. Nih. Oke, penugasan JavaScript assignment. Operator penugasan itu menetapkan nilai ke variabel JavaScript. Nah, dengan diketahui X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5, tabel di bawah ini tuh menjelaskan operator penugasan. Nah, ada operator sama dengan, berarti contohnya di sini 5, 10 itu sama dengan Y, terus same as 5 sama dengan 10, 10 sama dengan Y, X sama dengan 5. Penugasan logika. Oke, jadi plus plus sama dengan itu sama saja dengan X plus sama dengan Y, terus X sama dengan X tambah Y, terus resultnya itu adalah X sama dengan 15. Kan 10 tambah 5. Terus operator penugasan, ini udah plus sama dengan itu berarti ini kan X sama dengan 10. Jadi X ditambah dengan 5, maka harusnya ini adalah
15. Ini kurang dari 5, hasilnya adalah 5. Karena nilai nilai X sama dengan 10, terus dikurang 5, maka hasilnya adalah 5. Kemudian ini operator perkalian, maka di sini berarti X dikali dengan 5. Berarti 10 dikali dengan 5, itu hasilnya adalah 50. Terus ini adalah perpangkatan, berarti ini X-nya kan 10. Jadi 10 dipangkatkan 5 itu berapa? Kita coba. Ini X pangkat sama dengan 5. Nah, itu hasilnya adalah 3125. Lalu operator penugasan pembagian, ini berarti dia membagi sebuah variabel, berarti 10 dibagi 5, itu hasilnya 2. Ini pembagian sisa, ini harusnya 10 dibagi dengan 5, itu harusnya 2. Jadi modulusnya itu harusnya 0. Habis dibagi ya. Kita coba aja. Siapa tahu saya salah, kan? Ini 0. Terus kalau penugasan string, ya biasa saja, sama aja kayak let. Berarti dia pakai teks. Berarti variabel teks itu diisi dengan hello. Ini tambah, ini udah. Terus perbandingan JavaScript. Operator perbandingan itu ada sama dengan, ada equal value and equal type. Berarti ini tuh dia eh, nilainya sama tipe dari nilainya. Terus ini tidak sama dengan, ini tidak sama dengan juga, tidak sama, nilainya tidak sama, terus sama atau nilai tipe dari angkanya itu tidak sama. Ini lebih besar, kurang kurang lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oh. Nah, ini seandainya kalau pakai perbandingan teks, dia seperti apa modelnya? Dapat digunakan pada string. Ini teks satu, dia adalah A. Terus ini benar ya. Teks satu itu lebih kecil daripada teks dua karena A lebih dulu kali ya, baru B. Oke, kemudian masuk di condition if else. Nah, kita gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Nah, jika kondisi yang ditentukan terpenuhi. Nah, gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama atau false. Nah, gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama itu adalah false. Gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Gunakan buka kurung, tanda tanya, bagi, tutup kurung, atau ternary sebagai singkatan untuk if else. Untuk sintaksnya, if condition, pernyataan if else itu condition terus else-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Oh, operator ternary. Ini sama aja kayak PHP.
Masuk ke contohnya aja. Condition if, statement if-nya. Nah, di sini ucapkan salam selamat siang jika jamnya kurang dari 18.00. Oke. Nah, ini if hour kurang dari 18, maka greeting good day. Terus ini konsolnya kita panggil greeting. Hour, hmm, ya, errornya di mana tuh? Uncut hour is not defined. Belum dideklarasikan ya. Kita lihat, let hour harusnya, enggak sih? Coba, sini let hour. Ini let hour, kali ya? Coba. Greeting at is not defined. Oh, sabar. Coba let hour sama dengan 12. Nah, jadi 12 itu lebih kecil daripada 18 karena itu true, maka dia akan mengeluarkan kata good day. Hmm, nah, kalau if bersarang, itu berarti pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Misalnya di sini eh, age-nya adalah 16, country US, X you cannot drive. Nah, jadi di sini if-nya jika kotamu adalah country negaramu adalah USA, kalau true berarti dia akan melakukan pengecekan lagi kalau dia umurnya lebih dari 16 tahun. Tapi kalau dia akan mengeluarkan text you can drive. Tapi kalau enggak, maka harusnya dia else ya. Pakai else di bawah. Cuman ini masih if-nya aja. Terus kalau pakai else itu, nah di sini. Jadi di sini dia pakai else, greeting, evening. Nah, jadi di sini seandainya kalau hour yang kita itu lebih daripada 18, maka dia akan mengeluarkan greetingnya good evening. Nih. Nah, terus kalau pernyataan else if, nah jika waktu kurang dari jam 10, buat ucapan selamat pagi. Nah, jika tidak, dia eh, tetapi waktu kurang dari jam 8, buat ucapan selamat siang. Nah, jika tidak, buatkan ucapan selamat malam. Nah, berarti ini else if. Terus ini adalah else. Ini else if-nya ada pengkondisian kalau hour itu lebih kecil daripada 20, maka itu di good evening. Tapi kalau lebih besar daripada 20, maka greetingnya eh,
Hmm. Nah, jadi misalnya di sini kita taruh 22, di sini keluarannya adalah good night. Next ke JS ternary. Nah, jika nilai usia 18, atur nilai teks menjadi anak di bawah umur. Jika tidak, menjadi dewasa. Hmm. Ini penjelasan sintaksnya. Jadi sintaksnya dia condition dulu, terus tanda tanya, lalu expression satu dibagi dengan expression banding, banding expression 2. Nah, jadi di parameternya ini kondisi itu wajib. Kondisi yang akan diuji, terus ekspresi yang bernilai benar, true atau false, salah. Wajib operator yang memisahkan kondisi dari ekspresi. Nah, kalau ekspresi satu itu nilai yang akan dikembangkan jika true itu terpenuhi. Terus yang bagi ini itu berarti operator yang memisahkan ekspresi. Terus ekspresi duanya itu berarti nilai yang akan dikembangkan jika kondisi false itu terpenuhi. Nah, operator kondisional ada satu-satunya operator JavaScript yang menerima 3 operan. Nah, ini contohnya. Oke, jadi hmm, sebenarnya let text sama dengan kondisinya dulu. Misalnya kondisinya H itu lebih kecil dari 18. Terus tanda tanya tadi itu fungsinya adalah untuk memisahkan kondisi dari ekspresi. Nah, kemudian ekspresi satu itu dia untuk pernyataan true, minor. Terus kondisi yang kedua itu adalah pernyataan false. Aduh. Terus konsol di sini itu adalah teks. Lalu di sini pakai let edge sama dengan misalnya 16. Nah, dia keluarannya adalah minor. Terus em, kalau dia 20, maka keluarannya adalah adult. Oke, terus di switch JavaScript switch-nya itu sintaksnya expression terus case 1 break. Lalu begini cara kerjanya. Ekspresi switch itu devaluasi sekali. Nah, nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Nah, jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait itu akan dieksekusi. Jika tidak ada, maka tidak ada kode yang akan dieksekusi. Itu dia default. Sebenarnya ini contoh. Today is Sunday. Hmm, wait. Ini let day ya. Ini let day. Terus let that sama dengan new date. Terus ini get. Terus langsung switchnya. Terus switch case. Terus uh, kondisinya. Itu kondisi atau fungsi nggak sih?
syntax expression that, kemudian nih, lalu di sini tuh pakai switch, pakai case one, case nol itu pakai titik dua, lalu panggil day itu sama dengan Sunday. Terus kalau terpenuhi maka dia break. Terus case satu, ini itu adalah day Monday, ya break. Gini, konsol lognya, hmm, aku nggak pakai ini deh. Dia dokumen get element by, oke dokumen element by ID demo, terus inner.html, lalu isinya adalah today is plus day-nya. Oke, terus dicoba 1.html, script ID-nya udah. Oke, kita coba. Ah, ini today is Sunday. Terus di Boolean, tipe data Boolean itu adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, benar atau salah, true atau false. Nah, nilai Boolean dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi dari JavaScript. Karakteristik utamanya dia tipe datanya adalah true dan false. Tipe data Boolean itu adalah keluarannya true sama false. Nah, benar dan salah itu adalah satu-satunya nilai Boolean yang mungkin. Benar dan salah harus ditulis dengan huruf kecil, kata benar dan salah itu harus ditulis tanpa tanda kutip. Perbandingan dengan asumsi X sama dan 5, tabel di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Jadi, nilai 5 itu, di sini kan contohnya nilai 5, pernyataannya adalah nilai 5 itu sama dengan 8, maka hasilnya itu false, karena nilai 5 itu tidak sama dengan 8. Nah, di sini untuk net equal, itu berarti nilai 5 tidak sama dengan 8, itu keluarannya adalah true. Dia penggunaannya seperti itu. Terus kalau di pengkondisian boolean hanya digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan dari logika. Jadi jika di sini example-nya jika day itu adalah Monday, maka resultnya itu true or false. Misalnya kalau hari ini benar-benar adalah Monday, maka keluarannya itu adalah true. Tapi kalau bukan, maka keluarannya adalah false. Oke. Terus logika operasinya, operator logika itu ada AND, OR, sama NOT. Nah, di sini operator logikanya mengembalikan nilai true jika kedua ekspresi itu benar-benar true. Nah, jika tidak maka false. Ini kita coba. Hmm, hmm, hmm.
Nilai Y sama dengan. Kita lihat operator logikanya, kode. Udah gini aja ya. Ini dihapus. Kode gini aja. Demo day. Oh, ini ya. Ini harusnya Z. Nah, today is true. Hmm, true, true, true. True. Jadi nilai X itu lebih kecil daripada 10 itu adalah benar, sama nilai Y itu lebih besar daripada 1 itu benar. Maka keluarannya ini adalah true. Nah, seandainya kalau di sini Y itu lebih besar daripada 6, kita cek keluarannya adalah false. Karena salah satunya ini salah, tidak benar. Terus kalau logika OR itu menggunakan nilai true jika salah satu atau kedua ekspresinya itu bernilai benar true. Nah, jika tidak maka false. Jadi kalau OR itu cukup salah satunya saja yang bernilai benar. Coba kita cek. Hmm, dia pakai OR. Bisa ganti saja. Nah, ini salah satu saja yang terpenuhi. Jadi nilai X itu terpenuhi karena nilai 4 itu lebih kecil daripada 10. Ini true, tapi nilai dari Y 5 lebih besar daripada 6 ini harusnya kan salah kan? Tidak benar kan? Tapi karena salah satu kondisinya terpenuhi, maka keluarannya adalah true. Nah, kalau operator not logika, dia mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false nilai untuk ekspresi yang benar. Let X sama dengan kita coba. Hmm, nanti gimana ya sintaksnya? Oh, oh di sini tuh. Dia di inner HTML. Dia di sini. Demo 2. Terus di sini true sama false. Sini karena kan
Demo yang pertama itu 5 itu tidak sama dengan 8, maka keluarannya adalah true. Terus yang ini untuk demo yang kedua itu dia menyatakan kalau 5 itu sama dengan 8, maka keluarannya adalah false. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.